Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di Surya. Seperti biasanya kita bakal membahas sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Puputan Margarana. Nah, seperti namanya saja, Puputan itu artinya sangat semangat yang membara. Nah, ini bakal sangat menarik sekali dibahas. Sebelum saya lanjut membahas, kalian harus menonton satu video ini. Nah, kalian sudah lihat kan bagaimana membaranya perang ini. Nah, saya akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah membaca beberapa artikel yang saya rangkum dalam satu file. Nah, jadi Puputan Margarana ini adalah pertempuran habis-habisan antara pasukan Indonesia dan Belanda yang terjadi di Desa Marge, Bali pada tanggal 20 November 1946. Nah, dalam pertempuran ini Indonesia dipimpin oleh Kolonel Infanteri I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan yang berjumlah kurang dari 100 orang. Nah, mereka bertempur melawan tentara Belanda alias Knil yang membonceng pasukan sekutu yang ditugasi untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang. Nah, jadi singkatnya, pada tanggal 2 Maret ini 1946, pasukan Nica tuh dengan kekuatan penuh tuh datang ke Indonesia yang berjuluk Gajah Merah. Nah, Nica ini sudah menduduki Denpasar, Gianyar, Singaraja, Tabanan, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Bayangkan sebanyak itu Belanda sudah menguasai Bali. Nah, tentara-tentara di Bali ini pastinya tidak tinggal diam dong. Wilayah kesayangannya, tanah kelahirannya diacak-acak oleh Belanda. Nah, pada akhirnya Gusti Ngurah Rai dan pasukannya memiliki strategi yaitu perang gerilya, yaitu perang melalui hutan, sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya ini membuat sedikit Belanda itu merasa agak sedikit takut. Akhirnya Belanda menarik 3 kompi pasukan lagi dari Lombok. Nah, jadi ternyata guys, bahwa Gusti Ngurah Rai itu pernah disogok oleh Belanda. Gimana itu? Nah, jadi Komandan Nica tuh berusaha mempengaruhi Ngurah Rai untuk membelot ke pihak Belanda dengan iming-iming jabatan dan harta. Namun dengan tegas ditolak oleh Ngurah Rai. Bayangkan itu jiwa nasionalismenya Ngurah Rai sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Nah, selanjutnya nih, pada tanggal 11 November itu Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan Debes itu mengadakan pertemuan dengan Komandan Polisi Nica yang kebetulan memihak Indonesia. Jadi mereka ini punya rencana untuk merampas senjata milik Belanda, yaitu di Tangsi Polisi Tabanan pada tengah malam tanggal 18 November 1946. Nah, jadi rencana ini membutuhkan banyak orang. Makanya dari Markas Besar Umum atau MBU itu mengumpulkan 250 orang tambahan untuk menyerang Tangsi Polisi Tabanan ini. Makanya terkumpul 300 orang dari pasukan anak banteng dan barisan banteng ini menjadi satu. Nah, bermodalkan senjata, pedang, pentungan, dan pisau belati. Nah, bermodal ini saja dan akhirnya mereka berhasil merampas senjata milik Belanda dan akhirnya kembali berkumpul di sebelah timur Pulau Dalam. Nah, pasukan gabungan tersebut berangkat dari Pulau Dalam dan pada sekitar pukul 8 malam rencana penyerangan dan perampasan ini berhasil sesuai yang saya katakan tadi. Nah, setelah itu ternyata pihak Belanda ini mengetahui dan sangat marah akan hal tersebut. Makanya Belanda mulai mengepung 2 desa. Dua desa ini dikepung oleh Belanda dan dini hari tanggal 20 November itu pasukan Ciung Wanara diperintahkan berpindah ke Banjar Kelaci. Di sisi lain, sejak tanggal 19 November itu Belanda telah mengerahkan pasukan Brigade Y Knil untuk bergerak ke Desa Marge dan menduduki desa-desa sekitarnya. Waduh, ini sudah mulai mau ada perang nih. Nah,
Selanjutnya, letusan pertama dan adu tembak antara Ciung Wanara. Ciung Wanara adalah pasukan Indonesia yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan Gajah Merah terdengar sekitar 8 pagi. Nah, serangan Nica dimulai dari arah Pura Dalam Sidang Rapuh. Pasukan Ciung Wanara berada di sebelah timur dalam Pura Dalam Sidang Rapuh. Nah, kemudian sekitar jam 10 pagi terjadilah adu tembak antara kedua belah pihak. Di luar dugaan, pihak Belanda ternyata mulai terdesak nih mereka melawan pasukan Republik. Sangat tidak masuk akal kan? Nah, Belanda kemudian mengerahkan seluruh kekuatan militernya di Bali. Bayangkan, cuma melawan Bali saja Belanda harus all out semuanya. Persenjataan yang mereka miliki semuanya dihabiskan hanya untuk menyerang Bali. Nah, bahkan mereka tuh mendatangkan sebuah pesawat pengebom dari Makassar. Bayangkan begitu seriusnya Belanda ingin mengacak-acak Pulau Dewata ini yang kita cintai. Nah, dan akhirnya walaupun dalam keadaan terkepung secara jumlah pasukan maupun persenjataan kalah jauh, Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara tidak gentar sama sekali. Tidak ada rasa takut, mereka hanya punya puputan di dada. Nah, para prajurit ini menyerukan puputan atau perang penghabisan. Habis-habisan pokoknya demi pulau tercinta, Pulau Dewata, mempertahankan apa yang kita miliki bersama. Itu yang dimiliki oleh pasukan Ciung Wanara dan I Gusti Ngurah Rai yang ada di hatinya. Nah, pada akhirnya 86 prajurit Ciung Wanara yang gagah berani dengan puputan itu, termasuk Ngurah Rai, harus gugur. Dan sedangkan di pihak Belanda kurang lebih 400 orang tewas. Dan kita bisa lihat di pihak Indonesia 86 termasuk I Gusti Ngurah Rai itu gugur dan Belanda 400 orang tewas. Nah, jadi kita bisa simpulkan bersama, puputan Margerane ini dipimpin oleh Ngurah Rai, seorang perwira berpangkat kolonel dari Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil alias DPR RI SK. Nah, peristiwa ini adalah sebuah bukti pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian bisa bayangkan betapa habis-habisannya puputan tidak takut, pantang menyerah dari seorang pasukan Ciung Wanara dan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Segitu saja cerita singkat sejarah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.